Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Wassalamu alaikum jami'an ayyuhas saimun wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah berfirman di dalam surah Al-Isra, kelanjutan dari pelajaran kita kemarin. Wa ati dzal qurba haqqahu wal miskina wabnas sabili wa la tubadzir tabdzira. Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin wa kana syaitanu li rabbih kafura. Wa imma tu'ridanna anhum ibtigha'a rahmatin min rabbika tarjuha faqul lahum qawlan maysura. Wa la taj'al yadaka maghlulatan ila 'unuqik wa la tabsutha kullal bast fataq'uda maluman mahsura. Inna rabbaka yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir innahu kana biibadihi khabiran basira. Para jamaah hadirin yang dimuliakan Allah. Allah memberikan bimbingan kepada kita sebagaimana bimbingan yang Allah berikan pada umat-umat terdahulu. Yang Allah wahyukan pada Nuh, yang Allah wahyukan juga kepada Nabi Allah Hud, Nabi Allah Saleh, Nabi Allah Ibrahim. Demikian pula yang diturunkan dalam kitab Taurat, dalam kitab Zabur, Injil, dan yang Allah turunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, membawa pesan-pesan yang sama, yang semuanya dalam rangka mensucikan jiwa manusia, amal mereka, dan mengantarkan mereka menjadi manusia-manusia yang mulia di dunia dan dimuliakan di hari akhir nanti. Kemarin sama-sama telah kita mengikuti dan mendengarkan pesan wasiat dari Allah agar kita beribadah pada Allah dan tidak mempersekutukannya dengan sesuatu. Ini merupakan syarat utama bagi seseorang untuk dapat betul-betul meraih keselamatan di hari akhir nanti. Begitu dia mempersekutukan Allah, maka harapannya akan hilang. Walaupun dia datang dengan seisi bumi ini amalan-amalan soleh, Allah tidak akan melihat amalnya. Yang kedua, Allah ingatkan kita agar kita selalu bersikap baik pada ayah ibu kita. Lalu Allah terangkan, Rabbukum a'lamu bima fi nufusikum. Tuhan kalian lebih tahu tentang apa yang dalam jiwa kalian. Tanpa kalian beritahukan, tanpa kalian bercerita, bertutur, Allah lebih tahu apa yang di hati kita. In takunu salihin fa innahu kana lil awwabina ghafura. Kalau kalian termasuk dari orang-orang yang saleh, sesungguhnya Allah bagi orang yang datang kembali kepadanya dengan tulus memperbaiki dirinya, Dia Maha Pengampun dari kesalahan dan dosa-dosa mereka. Kita semua yang berkumpul di tempat ini, para ustadz, para ulama, demikian pula orang-orang di bawah, tidak ada satupun orang yang luput dari kesalahan dan dosa. Oleh karena itu Allah tidak tutup pintu harapannya, pintu taubat terbuka bagi hamba-hamba yang mau kembali kepada Allah sebelum datang detik-detik sakaratul maut. Lalu Allah lanjutkan dengan wasiat berikutnya. Ini juga merupakan wasiat yang Allah berikan kepada Musa dan nabi-nabi yang lain. Wa ati dzal qurba haqqahu wal miskina wabnas sabil wa la tubadzir tabdzira innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin wa kana syaitanu li rabbih kafura. Dan berikanlah kepada kaum kerabat yang terdekat dengan kamu haqqahu,
hak-haknya yang Allah telah wajibkan pada harta kalian. Pada saat kita membantu keluarga kita, sebenarnya yang kita lakukan adalah menjalankan kewajiban kita pada kaum kerabat. Jangan orang yang jauh kita santuni, sedangkan kerabat terdekat tidak kita perhatikan. Sama dengan orang menyiram tanah yang jauh, sedangkan di sekelilingnya tanah-tanah dan pohonnya dalam keadaan kering. Dan kita hadirin sekalian membantu mengayomi kaum kerabat kita merupakan hal yang Allah wajibkan atas kita. Tidak ada tawar-menawar. Masuk dalam firman Allah, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Begitu juga wa ati dzal qurba haqqahu, berikan kaum kerabat hak mereka. Oleh karena itu ketika para sahabat Nabi bertanya kepada Rasulullah, yas'alunaka madza yunfiqun, mereka bertanya padamu apa yang mereka harus infakkan. Sebelum Allah menjawab apa yang harus diinfakkan, Allah terlebih dahulu menerangkan siapa orang-orang yang berada pada skala prioritas yang memiliki hak atas harta kita. Sebelum bicara mengenai apa yang harus dikeluarkan, bicara terlebih dahulu orang-orang yang harus kita perhatikan terlebih dahulu. Qul ma anfaqtum min khairin. Katakan apa yang kalian infakkan dari kebaikan, pertama-tama falil walidain, untuk kedua orang tua. Jangan sampai orang tua datang meminta kepada kita. Sebelum mereka meminta, kita berikan perhatian kepada mereka. Kalau anak minta kepada kita tiap hari, bahkan satu hari bisa 2-3 kali. Nanti mulai dewasa sedikit minta kendaraan mobil, minta ini, minta itu, kita perhatikan. Kita nggak mengatakan minta aja terus-terusan. Tapi kalau orang tua kita datang kepada kita butuh sekali, 2 kali, mulai sang anak gerutu hari sekalian. Betul enggak? Banyak anak-anak tidak puas kalau orang tuanya meminta berulang kali. Dia lupa pada saat dia kecil. Dari mulai dia lahir, orang tua dengan sabar membersihkan kotorannya, memperhatikan dirinya dalam kandungan juga betapa beratnya orang tua. Sepanjang waktunya habis untuk anaknya. Si ayah bekerja di luar, si ibu betul-betul waktunya bahkan saat istirahatnya diambil oleh anaknya. Tahu-tahu begitu anak dewasa, ternyata si anak justru ingkar kepada orang tuanya. Oleh karena itu sebelum orang lain, kedua orang tua kita merupakan orang yang paling berhak pada harta kita. Seorang tua pada masa Nabi kita Muhammad SAW mengambil uang anaknya karena kebutuhan dia. Si anak datang kepada Rasulullah SAW mengadukan orang tuanya. Rasulullah mengatakan, anta wa maluka li abik, kamu dan harta kamu milik ayahmu. Bagaimana ibu hari ini sekalian? Bagaimana ibu? Setelah kedua orang tua yang harus mendapatkan perhatian kita, wa ma anfaqtum min khairin falil walidaini wal aqrabin. Setelah itu orang yang paling dekat dengan kita, saudara kita, saudari kita, anak-anak saudara-saudari kita, paman kita, bibi kita. Dan jangan takut, semakin banyak yang kita keluarkan dari jalan-jalan kebaikan, balasan yang akan datang dari Allah bukan 1 berbanding 10, tapi 1 berbanding 700. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, mesti di jalan yang Allah ridhai. Sama dengan orang menanam 1 butir, melahirkan 7 tangkai, setiap tangkainya berisikan 100 butir. Berarti 1 berbanding 700. Allah masih akan melipat gandakan bagi hamba-hambanya yang dikehendaki. Allah maha luas kekayaannya, lagi maha tahu hambanya. Kekayaan Allah tidak terbatas.
Idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Apa saja yang Allah kehendaki, Allah kuasa untuk menghadirkan, memberikan bagi kita dalam waktu yang secepatnya. Yang penting hati kita hadapkan pada Allah, gantungkan sepenuhnya pada Allah dan berlepas tangan dari selain Allah Subhanahu wa taala. Jangan berharap dari selain Allah. Wal aqrabin, untuk kaum kerabat kita, jangan sampai mereka meminta-minta kepada orang lain padahal kita mampu. Dan jangan kita sayang mengeluarkan apa yang Allah berikan kepada kita. Begitu masa kepemilikan kita berakhir dengan meninggalnya kita, maka pada saat itu harta kita akan menjadi tanggung jawab milik orang lain. Yang kita bawa ke hadapan Allah bukan harta yang kita kumpulkan, bukan anak yang kita besarkan, tapi amalan-amalan soleh. Apalagi orang yang peduli terhadap kaum kerabat dan rahimnya, orang yang betul-betul berada di bawah naungan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu riwayat diriwayatkan, inna hadhir rahim, pertalian rahim ini termasuk diantaranya ar-rahmu, rahim seorang ibu, syajwatun min ismi, petikan dari namaku Ar-Rahman Ar-Rahim. Man wasalahu wasaltuhu birahmati. Siapa yang menjaga, menghubungkan rahimnya, aku akan hubungkan dengan rahmatku. Tapi sebaliknya, wa man qata'ahu qata'tuhu min rahmati. Orang yang memutuskannya, aku akan putuskan dari rahmatku. Saya kenal orang-orang yang amat peduli terhadap kaum kerabatnya, dimuliakan mereka semuanya. Allah kasih yang dikeluarkan bukan tidak berkurang, malah bertambah dan melimpah ruas. Orang bertanya, bagaimana kamu bisa mendapatkan semua ini? Dia mengatakan berbagi dengan apa yang Allah berikan. Jangan kamu kikir. Kalau kamu berbagi dan memberikan apa yang Allah berikan kepada kamu, Allah akan buka juga buat kamu. Dalam satu riwayat dari Al-Baqir alaihi salam, inna lillahi ibadan mayamin ya'ishuna wa ya'ishun nasu fi aknafihim wa mathaluhum kamathalil qatr. Allah memiliki hamba-hamba yang penuh keberkahan, yang selalu mendapatkan keberkahan dari Allah. Mereka hidup tapi enggak sendiri. Mereka hidup, mereka memayungi juga orang banyak di bawah payung kehidupannya. Perumpamaan mereka, bagikan hujan yang terus hari sekalian turun, yang menumbuhkan tanaman-tanaman yang bermacam-macam. Selagi mereka masih memberi, Allah akan bukakan rahmatnya bagi mereka. Tapi ada sebaliknya. Wa inna lillahi ibadan mala'in. Di muka bumi terdapat hamba-hamba yang terkutuk. Ya'ishun wa la ya'ishun nasu fi aknafihim. Mereka hidup untuk diri mereka, tidak memberikan kesempatan bagi orang lain untuk hidup di bawah naungan mereka. Bahkan bukan hanya tidak membantu mereka, tapi membuat yang di sekelilingnya mati. Hanya untuk kesenangan pribadinya. Merusak ke sana, merusak kemari. Wa mathaluhum kamathalil jarad. Perumpamaannya mirip dengan belalang. Datang ke tanaman-tanaman dari hasil kerja orang lain, kesusahan mereka, dalam sekejap dimakan oleh belalang. Ini orang-orang yang merusak di muka bumi. Oleh karena itu Al-Karim Habibullah, orang yang dermawan, kekasihnya Allah. Wal bakhil aduwullah, sedangkan orang yang kikir musuhnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi wabil walidaini ma anfaqtu min khairin fa'il walidaini wal aqrabin wal yatama wal masakin wabnis sabil. Begitu juga anak-anak yatim. Apalagi kalau dari kerabat dan keluarga kita. Mereka orang yang kehilangan orang tua, kehilangan juga tulang punggung mereka. Mereka menyaksikan anak-anak orang lain memiliki pakaian yang baik, makanan yang baik, pergi ke sekolah tas yang baik, sepatu yang baik, sedangkan mereka menjumpai keadaan mereka yang betul-betul amat mengenaskan. Orang tua yang tidak berdaya, mereka ingin sekolah seperti orang lain, ingin berpakaian seperti orang lain, tapi ternyata mereka tidak mendapatkan kesempatan tersebut. Maka orang-orang yang peduli terhadap anak yatim bersama Rasulullah di hari kemudian nanti. Bersama Rasul.
Dan orang yang mengayomi anak-anak yatim, Allah Subhanahu wa taala bukan hanya berikan rizki untuk anak yatim tersebut, tapi untuk mereka, termasuk untuk keluarga-keluarga mereka. Yang menaungi mereka, Allah akan berikan naungan baginya. Wal yatama wal masakin, dan orang-orang miskin. Bedanya fakir dan miskin, kalau fakir kelihatan kebutuhannya. Dia terkadang masih minta bantuan. Tapi kalau miskin, dia tidak berkeliling dari rumah ke rumah hingga ditolak oleh 1 suap, 2 suap nasi. Tapi dia susah, tapi dia malu untuk menyatakan kesusahannya. Banyak orang seperti ini di tengah-tengah kita yang tidak punya pekerjaan, ibunya sudah tua, tidak ada warisan yang mereka dapat gunakan sebagai kehidupan mereka. Nah, orang-orang miskin ini perlu mendapatkan perhatian lebih khusus. Allah sebutkan fuqara, Allah sebutkan masakin. Nah, al-miskin sebagaimana Rasulullah katakan, alladzi la yutawwifu 'alan nasi fatarudduhu luqmatu awil luqmatan, walakinnal miskin alladzi la yajidu ghinan yughnihi wa yastahi an yas'alan nas. Orang miskin bukan yang keliling minta bantuan, ditolak oleh 1 suap, 2 suap nasi, tapi orang miskin yang tidak punya kecukupan tapi dia malu untuk meminta-minta. Allah sebutkan di sini secara khusus untuk mendapatkan perhatian dari kita semua. Setelah itu Ibnu Sabil. Ibnu Sabil di sini orang yang di perantauan. Jadi bukan hanya orang yang di sekeliling kita. Kalau ada saudara kita yang datang dari luar kota atau dari negara yang lain kehabisan bekal atau dia menuntut ilmu, seperti saudara-saudara kita di Mesir ketika terjadi krisis di Indonesia, mereka kehilangan bekal mereka karena orang-orang tua mereka juga dalam keadaan krisis. Rakyat Mesir yang mampu mengumpulkan uang untuk membantu para perantau yang datang dari negeri kita. Begitu juga seharusnya kita. Ada saudara kita dari luar kota, tidak punya tempat tinggal, tidak punya juga bekal untuk kehidupan mereka, atau mereka mencari pekerjaan. Sebagai orang yang beriman, membantu mereka untuk memberikan apa-apa yang mereka butuhkan, agar mereka merasa dimanapun mereka pergi, mereka menemukan saudara mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi alim. Apa saja yang kamu lakukan dari kebaikan, Allah Maha tahu. Ini merupakan pendidikan Al-Quran, pendidikan Islam, bukan ngajak orang ribut, saling mencemuhkan yang lain, membanggakan diri, atau menganggap dirinya yang paling benar, tapi diajak untuk berbagi, berbuat kebajikan terhadap sesama manusia yang menumbuhkan cinta, melahirkan kepercayaan, dan kerjasama di antara kita semuanya. Kembali ke dalam suratul Isra. Wa ati dzal qurba haqqahu wal miskina wa ibnas sabil. Berikan kaum kerabat haknya. Begitu juga orang miskin dan ibnu sabil. Wala tubadzir tabdzira. Jangan kamu hambur-hamburkan harta kamu di tempat yang sia-sia. Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Sesungguhnya orang yang menghambur-hamburkan uangnya di tempat yang sia-sia merupakan saudara-saudara syaitan. Wa kana syaitanu li rabbih kafura, dan syaitan amat ingkar terhadap Tuhannya. Berarti orang yang terbiasa menghambur-hamburkan uang yang tidak pada tempatnya, dia akan dimasukkan dalam keluarga syaitan. Akhirnya lama-kelamaan menjadi orang yang ingkar. Kalau orang merokok, kira-kira tabdzir bukan? Bisa dipertanggungjawabkan enggak di hadapan Allah apa yang dikeluarkan untuk rokok? Minta sepele, dia keluarkan 1 hari 20.000 rupiah. Kali 50 juta orang yang merokok, berapa jumlahnya? Siapa yang diuntungkan? Perusahaan rokok. Mereka menyebarkan penyakit, mereka mengambil uang harta kita yang bisa kita gunakan untuk membelikan susu buat anak kita, membelikan kebutuhan makanan, tapi kita tempatkan uang di tempat yang sia-sia. Lalu mereka yang menerima uang kita, pabrik-pabrik rokok ini, apa kepeduliannya terhadap masyarakat? Apa sumbangsinya terhadap umat? Kita umat Islam, karena kita kehilangan kebijaksanaan kita, akhirnya kita membantu hadirin sekalian orang lain untuk merugikan diri kita sendiri. Apalagi kalau sampai minuman keras, waliyadzubillah. Atau orang mengadakan acara
perkawinan secara berlebih-lebihan. Uang yang dikeluarkan bisa digunakan untuk membeli rumah atau paling tidak uang muka rumah. Kenapa harus berlebih-lebihan? Kita bisa disilaturahim menikahkan pemuda kita. Kalau dia punya uang, digunakan uangnya untuk yang lebih baik atau kita kumpulkan dana yang bermanfaat untuk membantu dia. Tapi bukan untuk hal yang besar-besaran menghamburkan uang kita. Ada lagi yang mengadakan acara ulang tahunnya dengan cara besar-besaran, bahkan sewa gedung, sewa ini. Apa yang dicari dari semua ini? Tapi yang kita keluarkan walaupun Rp1.000 untuk saudara kita yang butuh, akan tercatat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan akan menjadi pemberat timbangan amal kebaikan kita. Jadi tabdzir perbuatan yang betul-betul hanya akan merugikan kita semuanya. Apalagi kalau uang kita gunakan untuk melakukan perbuatan yang tidak baik, menyebarkan fitnah, melakukan kerusakan, ini hanya akan mendatangkan petaka buat kita semuanya. Jadi wala tubadzir tabdzira innal mubadzirina kanu ikhwanasy syayatin wa kana asyaitanu li rabbih kafura. Lalu bagaimana seandainya orang memiliki harta, dia menginfakkan hartanya dalam jumlah besar untuk sesama saudaranya yang membutuhkan. Ini tabdzir bukan? Bukan. Yang dikeluarkan di jalan Allah bisa dipertanggungjawabkan dan Allah berjanji untuk membalas dia dengan balasan yang berlipat-lipat ganda. Ini merupakan janji dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu selanjutnya wa imma tu'ridanna anhum ibtigha'a rahmatin mir rabbika tarjuha. Kalau datang orang minta bantuan kepada kamu enggak punya, dalam keadaan kosong sambil menantikan rahmat Allah, bagaimana sikap kita terhadap orang tersebut? Dia datang dengan harapan percaya kepada kita. Kalau kita gunakan kata-kata yang kasar pasti akan menyakiti perasaannya. Kalau kamu wa imma tu'ridanna anhum, kalau kamu enggak mampu memberi mereka ibtigha'a rahmatin mir rabbik, dengan mengharapkan rahmat Tuhanmu yang datang kepada kamu, ucapan kata-kata yang manis. Faqul lahum qawlan maysura, ucapkan kata-kata yang mudah. Mohon maaf sekarang saya enggak ada. Coba kamu kembali 1-2 hari atau saya akan hubungi seseorang insya Allah untuk membantu kamu. Besarkan hatinya. Karena dia datang meminta, dia merendahkan dirinya. Perlu kita berikan hiburan, kata-kata yang manis, kata-kata yang seperti ini hadirin sekalian, kata-kata yang amat dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faqul lahum qawlan maysura. Lalu Allah ingatkan kita, wala taj'al yadaka maghlulatan ila unuqik. Jangan sekali-kali kamu letakkan tangan kamu membelenggu lehermu. Kira-kira orang kalau membelenggukan tangannya ke leher, pemandangannya indah apa enggak? Yang membuat lehernya tercekik. Betul enggak? Jangan kamu belenggukan tangan kamu ke leher kamu. Wala tabsutha kullal basti. Jangan juga dibentangkan tanpa perhitungan. Fataq'uda maluman mahsura. Akhirnya kamu duduk dalam keadaan dicemoohkan sama orang lain. Kamu sih menghambur-hamburkan uang kamu enggak pada tempatnya. Mahsura, penuh dengan penyesalan. Coba saya enggak hambur-hamburkan uang saya. Jadi Allah mengingatkan kita untuk hidup berimbang. Tidak boros, tapi tidak kikir. Tidak membelenggukan tangan kita ke leher kita, akhirnya kita mencekik diri kita sendiri dan membuat tertutup dari rahmat Allah, tapi juga tidak membentangkan tanpa perhitungan. Kita infakkan dari hasil-hasil usaha kita, setelah mencukupi keluarga kita, kerabat kita, kita berbagi dengan saudara kita. Ini bekal yang kita akan bawa ke hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah itu Allah berfirman, inna rabbaka yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Ingat, orang beranggapan seolah-olah kekayaan semua tergantung usaha seseorang. Tidak. Berapa banyak orang yang usahanya pagi, sore, siang, malam, tapi rezekinya seret. Tapi ada orang yang usahanya biasa-biasa, rezekinya penuh dengan apa? Dengan keberkahan. Coba bandingin tukang becak dulu. Pagi-pagi keluar, bawa becak, sore bawa pulang. Yang didapatkan sedikit, padahal kerjanya berat. Tapi ada orang duduk di bawah naungan yang sejuk,
bekerja juga dengan usaha-usaha yang sederhana, tapi Allah berikan mereka rezeki yang luas. Maka Allah ingatkan, sesungguhnya Tuhanmu yabsutur rizqa, membentangkan rizkinya bagi siapa yang dikehendaki, wa yaqdir, dan dia juga yang membatasi. Dia yang membentangkan, dia yang membatasi. Oleh karena itu, untuk mendapatkan rizki di samping usaha, jangan lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, selesai salat Jumat, Allah berfirman, fa idza qudiyatis shalah fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah la'allakum tuflihun. Wadhkurullaha katsiran la'allakum. Kalau selesai salat Jumat, menyebarlah di muka bumi, cari dari karunia dan keutamaan Allah. Tapi ingat, perbanyaklah berzikir kepada Allah dalam usaha kalian agar kalian meraih keberuntungan dan kesuksesan. Jadi antara usaha dan zikir serta doa mohon pada Allah, ini yang akan membuat rizki kita melimpah dan berbuah. Jadi Tuhanmu yang membentangkan rizki bagi siapa yang dikehendaki dan membatasi. Innahu kana bi ibadihi khabiran basira. Sesungguhnya Tuhanmu maha tahu terhadap hamba-hambanya, lagi maha melihat. Ada orang yang kalau dikasih kekayaan lupa diri. Ada orang ya, yang kalau disempitkan rezekinya putus asa dan jauh dari Allah. Maka Allah bentangkan rezekinya bagi hamba-hambanya yang tahan menghadapi ujian. Allah sempitkan, batasi dari orang-orang yang kalau diberikan rezeki dia akan lupa pada Allah. Saya ingat satu orang. Hidupnya tadinya di sejadah, sholat, ibadah dengan khusyuk. Karena kebetulan tidak punya apa-apa, tinggal di rumah iparnya. Satu hari dia mendengarkan kejutan. Katanya keluarganya yang di Singapura meninggalkan warisan. Diminta nama-nama keluarganya. Keluarga yang cukup jauh. Subhanallah, tahu-tahu dia menerima sejumlah harta yang cukup besar. Yang tadinya selalu rajin ibadah, sholat di masjid, berzikir pada Allah, semenjak terima uang bingung. Mau ditaruh di bank, ya. Dia takut. Mau ditaruh di rumah dia bingung. Kemudian sholat juga mulai hari sekalian, waktunya tertunda-tunda, tidak khusyuk. Berubah menjadi orang yang kehilangan kendali dirinya. Dulu disediain makan apa saja nafsu, begitu punya uang, ini enggak enak, itu enggak enak, ini enggak enak. Kenapa? Karena orang ini enggak siap ya untuk menerima karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, di saat Allah memberikan sesuatu kepada sebahagian hambanya, dia bersyukur pada Allah, orang tersebut lulus dari ujian Allah. Di saat dia dicoba dengan kesempitan, dia bersabar menerima dengan penuh kelapangan. Orang ini juga orang-orang yang sukses dalam ujian tersebut. Tapi orang-orang yang menderita, yang kalau diberikan nikmat dia lupa, di saat dicoba dengan kesempitan dia berputus asa. Orang-orang ini yang kehilangan kesempatan untuk meraih kemuliaan di dunia maupun kemuliaan di hari akhir nanti. Para jamaah hadirin yang dimuliakan Allah. Jadi hendaknya kita jaga betul-betul sebagaimana pesan Allah. Kita betul-betul menjaga iman kita. Ibadah kita hanya secara murni kita persembahkan teruntuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Meminta kepada Allah, berlindung kepada Allah. Dan dalam hidup ini juga kita mengikuti bimbingan dan petunjuk Allah. Kemudian menjaga hak-hak orang tua kita. Kedua-duanya atau salah satunya kalau sudah meninggal dunia. Menjaga juga adab di hadapan mereka kalau mereka lanjut usia. Kemudian setelah itu perhatikan kaum kerabat kita. Kerabat kita begitu pula, terutama sekali kedua orang tua kita. Kemudian orang-orang yang berstatus yatim, miskin, Ibnu Sabil, perhatian kita terhadap mereka akan membuka perhatian Allah untuk kita semuanya. Allah berfirman, "Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun." Hendaklah kalian selalu mengingat aku akan selalu mengingat kalian. Bersyukurlah kepadaku, aku akan mensyukuri perbuatan kalian. Amal yang sedikit dibalas dengan balasan yang lebih besar. Pengabdian yang singkat dibalas dengan balasan yang kekal dan abadi dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan para jamaah as-shaimin yang menjalankan ibadah puasa hari ini dan puasa-puasa sebelumnya, begitu juga
yang Allah Subhanahu wa taala mudahkan untuk menjalankan ibadah puasa pada hari-hari berikutnya. Allah Subhanahu wa taala terima ibadahnya, baik salatnya, siamnya, bangun di waktu malamnya, membaca Al-Qur'annya, dan Allah jadikan semua ini pembersih diri kita semua. Pengampun dosa-dosa kita, pembuka pintu rahmat Allah, juga memasukkan kita ke dalam hamba-hambanya yang betul-betul dipersiapkan untuk menjadi orang-orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, menegakkan kalimatnya, orang-orang yang memberikan manfaat untuk keluarga, untuk masyarakat, untuk bangsa kita, dan contoh yang sebaik-baiknya dalam kehidupan kita. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.